doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online Praremaja di hari Minggu yang indah ini. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah Praremaja, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah Praremaja. Dimulai dari song leader ada Kak Juni Simbolon. Halo teman-teman. Dan Bang Mersiko. Lalu pemusik kita ada Bang Abdi Sitompul. Paragenda Amang Sintua Ferry Tobing. Dan yang berkhotbah nanti adalah Amang Pendeta Marulitua Silalahi. Teman-teman, kita akan memulai ibadah. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran dan diri kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian online Praremaja HKBP Rawamangun, Minggu Seksagesima pada tanggal 7 Februari 2021 dengan tema Allah Kekuatan Kita. Mari kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor
588 Tasomba Toktong. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud penyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, kitalah umatnya, gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, kita bernyanyi dari Ende Sekolah Minggu nomor 35, Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan untuk minggu ini, Minggu Seksagesima, yang diambil dari hukum Tuhan pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383, yaitu Sungguh Indah Kabar Mulia. Kita nyanyikan dengan sukacita. Teman-teman, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan ayat yang kedua. Berdosa cari di kampung, datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Tolonglah ia sambut orang berjalan. Kini di kampung
Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatkanlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman silahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah
kita membaca firman Tuhan sebagai epistel untuk kita minggu ini yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. Marilah kita membacanya secara bergantian dan di ayat yang ke-23 kita membacanya bersama-sama. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hatiku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh menenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat menenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Marilah kita membacanya bersama-sama. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, yaitu Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan. Teman-teman, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang sama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan waktuku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Warta Sekolah Minggu 7 Februari 2021. Pendeta, Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 1 sampai 7 Februari. Mari teman-teman kita nyanyikan Selamat Ulang Tahun. Teman-teman, jangan lupa untuk melakukan presensi online ke link di bawah berikut. Bahan ajar untuk minggu pada tanggal 14 Februari 2021 diambil dari Nats Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7, yaitu hamba Tuhan yang setia. Teman-teman, agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita bernyanyi dari buku ND nomor 28, Hatani Jehovah. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kekuatan pengetahuan dan pengalaman. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu masing-masing
di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam adik-adik, selamat beribadah di rumah masing-masing. Hari ini adalah Minggu Seksagesima. Seksagesima artinya 60 hari sebelum hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan menyapa kita hari ini dengan tema minggu Allah kekuatan kita. Bagaimana penjelasannya ini? Mari kita dengarkan dan belajar dari firman Tuhan yang menjadi khotbah, yaitu dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ayo dengar baik-baik biar Amang bacakan dari sini. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Levi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tetapi ia juga melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh
ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Itulah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kekuatan kita. Kita percaya dan menyaksikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kuat, maha kuasa, maha pencipta. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Secara khusus, Dia juga menciptakan kita manusia. Artinya, Allah menciptakan segala sesuatunya dan manusia itu amat baik adanya. Ketika Tuhan berfirman, marilah kita ciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Kita ciptakan mereka. Maka manusia itu yang diciptakan adalah sungguh amat baik. Nah adik-adik, siapa yang mau menjadi orang baik? Siapa yang mau menjadi orang yang murah hati? Ayo, tentu semua kita, khususnya kalian anak-anak, pasti ingin menjadi anak yang baik. Good boys, bukan bad boys. Kenapa? Tentu inilah yang diinginkan semua orang. Menjadi anak-anak yang baik. Dalam bahasa Batak, anak naburju. Ya. Jadi bukan menjadi anak yang nakal. Dalam bahasa Batak apa? Anak natakang. Nah, itulah sebutannya dalam bahasa Batak ya. Tentu kenapa kita harus menjadi anak-anak yang baik? Yaitu anak yang baik itu adalah yang disukai banyak orang. Tentu anak yang tidak baik, yang nakal, natakang, yaitu pastilah tidak disukai banyak orang. Nah, dia disukai orang tua, ayah ibunya, saudara-saudaranya, anak naburju, anak yang baik, disukai gurunya dan teman-temannya. Nah, tapi anak yang takang, anak yang nakal, pastilah tidak disukai orang tuanya. Dan guru-guru juga dia akan dihindari dan ditinggalkan. Karena apa? Ya tidak disukai. Nah, adik-adik, pilih yang mana? Tentu kalian harus pilih menjadi anak naburju, anak yang baik. Nah, siapa dan bagaimana anak yang baik itu? Anak naburju itu, ya, tentu menjadi disukai banyak orang, khususnya yang disukai Allah kita. Jadi orang yang baik adalah orang yang melakukan kesukaan Allah. Apa itu kesukaan Allah? Yaitu mengasihi Allah, mengasihi sesama kita. Itu tadi dilakukan. Jadi kesukaan Allah ini mengasihi dia dan mengasihi sesama. Ada perintahnya. Pergilah dan perbuatlah
demikian. Inilah perintah Yesus kepada seorang ahli Taurat, yaitu anak yang pintar sebenarnya ini. Tentu ahli Taurat ini dulu disebut anak muda yang pintar, karena meskipun umurnya sudah 30 tahun, menurut klasifikasi orang Yahudi, dia itu masih disebut anak muda, pemuda, ya. Nah, dia datang. Tadi maksudnya datang mempertanyakan Yesus. Itu dikatakan dia mau memperdayai Yesus itu. Tetapi Yesus tahu ketika dia bertanya, dia katakan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk mendapat hidup yang kekal?" Adik-adik tahu bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan klasik sepanjang masa tentang kehidupan. Di suatu titik dalam kehidupan, semua orang akan bertanya, apa yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan yang terbaik yang dunia dan Tuhan tawarkan kepada kita. Jadi para ahli menjawab pertanyaan tersebut dengan gamblang. Tuhan Yesus ya balik bertanya. Ini keilahian Yesus itu ya. Yesus adalah Maha Tahu. Ya, maka pertanyaan anak muda ini dijawab dengan pertanyaan lagi. Nah, menurutmu apa itu yang baik? Dia jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, ternyata anak muda ini adalah ahli Taurat yang sudah memiliki pengetahuan akan kebenaran. Artinya dia sudah hafal firman Tuhan. Dia sudah tahu hukum-hukum Tuhan. Nah, dia sudah sering baca firman Tuhan. Nah, tetapi dia tidak melakukannya. Nah, adik-adik, gitulah mayoritas umumnya ya. Kita ini manusia. Masih banyak memiliki alasan-alasan untuk membenarkan mungkin kegagalan-kegagalan kita. Aku tahu bagaimana mengasihi itu. Aku telah melakukannya secara ritual, secara ibadah, secara doa, secara agama. Tetapi dia balik lagi menekankan, siapakah sesamaku manusia? Nah, adik-adik, rupanya Yesus tidak mau dia berbantah-bantah, tetapi dia menceritakan perumpamaan ya kepada seorang ahli Taurat ini, ya, yaitu seorang yang perlu menjadi baik dan diselamatkan itu. Nah, adik-adik, perumpamaan ini yaitu menceritakan bagaimana pola pikir daripada anak muda ini, ya, untuk mengasihi sesama kita. Yesus tidak menjelaskan inilah sesamamu, inilah yang kau harus kasihi, orang semargamu, orang sekampungmu, orang sebangsamu. Yesus tidak begitu jawabannya. Dan Yesus tidak mau menguraikan siapa sesamaku itu. Tetapi Yesus mengatakan, dia katakan bahwa mengasihi sesama. Nah, jadi artinya inilah yang bertentangan pada waktu itu.
Kita mengasihi siapa yang pantas kita kasihi. Mengasihi jika menguntungkan. Mengasihi jika tidak merugikan. Mengasihi jika mendapatkan imbalan. Nah, adik-adik, begitu bukan? Kadang-kadang kau di rumah juga, kalau disuruh orang tuamu atau bapak atau ibu untuk melakukan sesuatu, kadang-kadang kau bikin alasan, minta balen, minta upah, apa yang mau kau peroleh, ya, untuk mencuci piring juga kau minta balen, minta upah. Nah, inilah adik-adik semua. Nah, sadar itu, tahu itu. Nah, berubahlah, ya. Nah, jadi di sini dikatakan ada tokoh-tokoh imam dan orang Levi. Pada saat itu seorang imam dan Levi dipandang sebagai orang baik. Nah, yang seharusnya ketika melihat orang yang menderita akan menolong orang tersebut. Nah, tetapi tidak dilakukan mereka. Di perumpamaan ini kedua orang tersebut melihat orang yang terluka setengah mati, tetapi hanya melewatinya saja dari seberang jalan pula itu dan mengabaikannya. Inilah imam dan orang Levi itu yang menurut mereka adalah kelompok orang yang baik. Ternyata Yesus memberikan gambaran. Orang yang baik itu adalah orang yang mau menolong sesamanya siapapun itu. Tetapi mereka mengabaikannya dan meninggalkannya. Nah, berbeda dengan orang Samaria ini. Orang Samaria itu apa? Musuh bebuyutan orang Israel. Tetapi orang Samaria ini apa? Tergeraklah hatinya, ya, untuk menolong orang tersebut. Setelah dia lihat ada orang yang terpapar, ya, setengah mati karena dipukulin, dirampok. Tetapi ketika dia lewat, dia tidak tanya namanya, dia tidak tanya sukunya, dia tidak tanya, ya, dari mananya dia. Tetapi orang Samaria ini langsung bertindak menolong, ya, orang ini. Karena apa? Tergerak hatinya, belas kasihan, ya. Jadi dia menolong, nah, membawanya ke penginapan dan memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk merawat orang tersebut. Bahkan dikatakannya, kalau masih kurang biaya pengobatannya, nanti aku datang akan kubayarkan. Wah, luar biasa. Dia tidak bisa bilang tidak ada uang. Aku tidak punya duit sekarang. Tidak, tetapi dia punya hati yang mau menolong. Nah, adik-adik. Jadi mau jadi anak remaja yang baik, good boys, mau menjadi anak naburju, apa kriterianya dan apa yang harus kau lakukan? Nah, inilah yang diperintahkan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kasih itu, apa itu kasih? Itu adalah ekspresi. Nah, apa itu ekspresi? Spontan. Ya, gerakan kasih tanpa banyak prosedur dan bertele-tele, tanpa alasan. Nah, adik-adik kan sering kalau mau diajak berbuat sesuatu, menolong orang, menolong teman, banyak alasan-alasan. Yang inilah, yang itulah, kurang inilah, tidak pintarlah, tidak bisa mampulah. Kita sering begitu.
Tetapi kalau dikatakan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kasih itu sebagai ekspresi. Apa itu ekspresi lagi sekali lagi? Yaitu spontan. Karena ada dorongan hatinya mau menolong adik-adik. Jadi kasih itu haruslah sebuah ekspresi. Ya, tanpa banyak alasan atau prosedur-prosedur. Atau banyak alasan-alasan yang bertele-tele. Jadi sebenarnya kalau kau punya alasan-alasan, di balik alasan itu, sesungguhnya kau menolak berbuat baik. Nah, itu adik-adik. Tetapi kasih itu ekspresi, bukan impresi. Nah, ini ingat adik-adik ya. Ekspresi berbeda dengan impresi. Apa itu impresi? Impresi adalah bukan sekedar tindakan, ya, atau katakanlah dia berbuat sesuatu atau bertindak sesuatu supaya terlihat baik. Sekedar kasihan. Nah, atau dia lakukan itu untuk dirinya sendiri supaya orang menilainya bahwa dia adalah orang baik. Dia populer, dia terkenal, bukan itu. Atau supaya orang melihat dia berbuat baik. Jadi kalau orang baik, anak naburju, meskipun orang tuamu tidak di rumah, ya kotor rumahmu, kotor piring, bersihkan. Itu yang dikatakan anak naburju. Ya, mau kan? Ya pastilah, begitulah anak Tuhan ya. Nah, jadi kasih itu juga sebagai apresiasi. Apa itu apresiasi? Yaitu bentuk penghargaan. Jadi kalau kau misalnya orang tuamu datang pulang kerja, sudah capek, baru kau ambil atau bikin minumannya. Itu adalah apresiasi. Berarti kau menghargai orang tuamu, ayah ibumu. Nah, jadi itu penghargaan. Jadi berbuat baik itu adalah penghargaan atau penghormatan. Hormatilah orang tuamu. Bagaimana kau menghormatinya? Lakukanlah yang baik kepada orang tuamu. Jadi sebuah kasih yang berbuat lebih daripada yang seharusnya. Gitu adik-adik. Jadi tadinya kau hanya bisa nyapu. Nah, kau bisa kerjakan lagi yang lain, tambahin lagi yang lain. Itu yang dikatakan tadi. Kita harus berbuat lebih, ya. Jadi kita lihat orang Samaria itu. Dia bukan hanya menolong, tetapi apa? Membalut lukanya. Nah, dan membawanya ke penginapan untuk dirawat tanpa memandang siapa yang ditolong itu. Nah, inilah yang diperlukan sekarang. Jadi adik-adik, belajarlah, berlatih menjadi pribadi yang berkenan, pribadi yang baik, yang disukai orang. Lakukanlah, perbuatlah sedemikian. Ya, tanpa dipaksa, tetapi karena ada hatimu yang tergerak. Ya. Nah, itulah kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan. Jadi Allah yang mengerjakan itu. Maka minta pertolongan Roh Kudus. Karena Dia yang mengerjakan itu di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan dan Roh Kuduslah yang menginsapkan kita. Maka kau harus berdoa. Ya, terus berdoa, tetaplah berdoa. Supaya Roh Kudus memberikan kekuatannya kepadamu. Jadi sesungguhnya kalau kau sudah dipenuhi Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus, kekuatan Allah itu yang menggerakkan kau. Itulah daya juang, daya gugah supaya kau bisa menjadi anak
naburju. Ya, jadi mau menjadi anak naburju? Tentu kalau saya katakan inilah cita-cita kita. Inilah keinginan orang tuamu. Menjadi anak naburju. Anakku naburju, anakku yang baik. Itulah keinginan orang tua, kesukaan gereja, apalagi kesukaan Tuhan. Jadilah anak naburju. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkau adalah Allah yang menciptakan kami semua, mengizinkan kami ada di dunia ini melalui kelahiran oleh orang tua kami. Itu pun adalah rencana dan tujuan Tuhan yang baik. Sesungguhnya kami semua ingin menjadi anak-anak yang baik, anak naburju. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami semakin besar, semakin bertumbuh dan disukai banyak orang. Berkati anak-anak remaja, pra-remaja kami ini supaya mereka dapat bertumbuh khususnya di dalam firman Tuhan melalui ibadah-ibadah dan juga melalui penghormatan kepada orang tuanya. Inilah Tuhan yang kami rindukan di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang sudah mengerjakan itu lewat orang tua kami, guru kami, gereja, pendeta, guru sekolah minggu, dan yang lain-lain yang Tuhan pakai menjadi alat, sarana, dan cara Tuhan menjadikan kami pribadi yang berkenan, pribadi yang baik, pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke link yang ada di layar atau menggunakan barcode yang ada di sebelah kanan layar. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Sahabat Orang Samaria. Semua harus saling mengasihi. Kata Yesus kita semua harus saling menghargai. Karena itulah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Seperti cerita Yesus tentang orang Samaria. Kami ini SOS selalu giat bersatu. Bersaksi dalam melayani, sama seperti dia, seorang Samaria, mengasihi sama seperti Yesus dulu. Adik-adik silakan berdiri. Karena Yesus kita semua harus saling mengasihi. Karena Yesus kita saling menghargai. Karena itulah perintah Tuhan kepada kita. Seperti cerita Yesus tentang orang Samaria. Kami ini SOS
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Salam kami dari Pendeta Majelis Jemaat AKBP Rawamangun, guru sekolah minggu, song leader, dan juga tim IT di gereja kita. Salam sehat, salam kuat, jadilah anak Naburju. Terima kasih. Perintah Tuhan Yesus kepada kita, seperti cerita Yesus tentang orang Samaria. Kami ini SOS, lalu dia bersatu, lalu dia bersaksi dalam melayani. Sama seperti dia, orang Samaria. Seperti Yesus. Kata Yesus kita semua harus saling mengasihi. Kata Yesus kita semua orang saling menghargai. Karena itulah perintah Tuhan Yesus kepada kita, seperti cerita Yesus tentang orang Samaria. Kami ini SOS, lalu dia bersatu, lalu dia
bersatu, selalu giat bersaksi dalam melayani. Sama seperti Dia, orang Samaria, mengasihi sama seperti Yesus.